Selain gula, garam tidak kalah bahayanya dalam memberikan efek samping buruk terhadap tubuh kita jika dikonsumsi secara berlebihan. Apa sajakah bahayanya? Yuk kita bahas. Hai Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau membahas tentang efek samping jika kamu mengkonsumsi garam cara berlebihan. Mau tahu apa aja? Yuk tonton video ini sampai habis. Garam dapur atau natrium klorida disingkat dengan NaCl terdiri dari dua unsur utama yaitu natrium atau Na dan klorida atau Cl. Kedua unsur ini membentuk senyawa ionik yang membentuk kristal garam dapur. Secara kimia, komposisi garam dapur adalah sekitar 40% natrium dan 60% klorida. Meskipun garam dapur adalah sumber utama natrium di dalam makanan, namun natrium bukanlah satu-satunya jenis garam yang dapat ditemukan di makanan. Berbagai jenis garam lainnya seperti garam laut, garam Himalaya, atau garam Epsom dapat mengandung mineral tambahan yang memberikan rasa atau warna yang berbeda. Nah, meskipun demikian, komponen utama dalam semua jenis garam ini adalah natrium klorida. Nah, menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran mengkonsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari. Konsumsi garam lebih dari itu dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang pertama adalah terjadinya retensi air. Ketika kita makan terlalu banyak garam, maka tubuh kita akan menahan ekstra natrium yang meningkatkan jumlah cairan dalam tubuh di luar sel. Peningkatan cairan ini memungkinkan tubuh untuk terus menahan natrium dan cairan sambil mengeluarkan kadar natrium yang lebih tinggi melalui urin. Sekitar 1,5 liter cairan tertahan di dalam tubuh ketika kita makan terlalu banyak garam dan ini akan terus berlanjut selama asupan garam yang kita konsumsi tetap tinggi. Yang kedua, dapat terjadi meningkatkan tekanan darah. Mengkonsumsi garam secara berlebihan dapat meningkatkan kandungan natrium di dalam sel, mengacaukan keseimbangan cairan. Hal ini dapat menyebabkan masuknya cairan ke dalam sel, di mana dapat menyebabkan penyusutan diameter pembuluh darah. Nah, akibatnya jantung terpaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pada jangka waktu yang lama, asupan garam yang tinggi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, dapat terjadi perut kembung. Garam natrium khususnya berperan dalam mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak garam ini, maka tubuh akan cenderung menyimpan lebih banyak air untuk mencoba mempertahankan keseimbangan elektrolit. Nah, saat terlalu banyak garam di dalam darah, maka air meninggalkan sel-sel tubuh sehingga mengakibatkan perut terasa kembung. Yang keempat, dapat terjadi osteoporosis. Menurut Bone Health and Osteoporosis Foundation, garam terdiri dari natrium dan klorida. Nah, klorida ini bersifat asam. Saat kita mengkonsumsi klorida dalam jumlah yang berlebihan, maka ginjal memiliki peran penting dalam mengeluarkannya. Namun, jika ginjal tidak dapat lagi menangani beban tersebut, maka tubuh akan menggunakan cadangan dari tulang untuk menjaga keseimbangan tersebut. Nah, proses ini dapat menyebabkan kehilangan kalsium dari tubuh dan mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Yang kelima, terjadi sakit kepala. Beberapa teori menyambungkan tingginya mengkonsumsi garam dengan peningkatan tekanan darah yang dapat menjadi faktor resiko terjadinya migrain pada sebagian orang.
Selain itu, garam bisa juga berdampak pada volume darah dan peredaran darah, yang nantinya bisa mengakibatkan timbulnya migrain pada individu tertentu. Pada satu penelitian didapatkan bahwa tingkat natrium dalam urin selama 24 jam secara positif terkait sakit kepala migrain dengan durasi yang lebih lama. Dan ada lagi satu penelitian menyatakan penurunan asupan natrium dikaitkan dengan resiko sakit kepala yang jauh lebih rendah. Yang keenam, dapat terjadi penyakit ginjal. Tubuh kamu menghilangkan kelebihan air dari tubuh kamu dengan menyaring darah melalui ginjal. Hal ini memerlukan keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh untuk menarik air dari dinding aliran darah ke saluran ginjal. Nah, pola makan yang tinggi garam dalam jangka waktu yang lama akan mengubah keseimbangan natrium ini, yang dapat menyebabkan fungsi ginjal berkurang dan mengeluarkan lebih sedikit air sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Hal ini memberikan tekanan pada ginjal dan dapat menyebabkan penyakit ginjal. Yang ketujuh, dapat terjadi kanker lambung. Menurut satu artikel, resiko kanker lambung akibat asupan garam yang tinggi terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, lambung mukosa dapat rusak akibat konsentrasi garam yang tinggi secara langsung, yang menyebabkan hiperplasia epitel lubang lambung dan meningkatkan kemungkinan mutasi endogen. Selain itu, kerusakan pada mukosa lambung juga ternyata dapat meningkatkan kerusakan DNA dan kelenjar atrofi. Yang kedua, asupan garam yang tinggi dapat mempercepat proses metaplasia usus yang bisa berkembang menjadi kanker lambung dini. Yang ketiga, makanan asin yang terlalu banyak nitrat dan nitrit dapat menyebabkan pembentukan senyawa N-nitroso. Nah, efek karsinogenik senyawa nitroso dapat meningkat dengan asupan garam yang tinggi. Yang keempat, asupan garam yang tinggi meningkatkan kolonisasi H. pylori di lambung. H. pylori ini merupakan salah satu faktor predisposisi utama kanker lambung. Asupan garam yang tinggi dapat mengubah viskositas penghalang mukosa pelindung, mengganggu homeostasis kekebalan tubuh, dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi H. pylori. Nah, demikian video tentang beberapa efek samping dari mengkonsumsi garam secara berlebihan setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, cukup menyeramkan bukan? Sehingga besti-besti, udah boleh dong dari sekarang kita mengkonsumsi garam sesuai dengan takaran yang sudah direkomendasikan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!